Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadang Haryanto di channel Elaborasi Keilmuan. Jadi teman-teman, video kali ini adalah video presentasi atau review buku dengan judul buku Kitab Firasat yang direview oleh Sulfahmi, salah satu junior saya. Dan seperti kemarin, video kali ini merupakan skema belajar yang saya terapkan untuk junior saya pada saat social distancing seperti sekarang ini. Jadi saya harap kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton video ini agar bisa menonton sampai selesai, agar tidak salah paham atas apa yang disampaikan oleh junior saya terhadap buku ini. Dan saya harap agar kiranya teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton video ini agar kiranya bisa memberikan pertanyaan atau komentar ketika ada yang tidak disepakati atau yang tidak dimengerti. Dan jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Langsung saja kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Ya baik, pada kesempatan ini saya Sulfahmi membersamai Anda. Dalam video ini saya akan mengulas kembali buku yang pernah saya baca, yaitu buku Kitab Firasat karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya. Jadi pada pembahasan ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan dalam buku ini. Yang pertama itu adalah keutamaan dan pembagian ilmu firasat. Yang kedua, metode penarikan kesimpulan dalam ilmu firasat. Kemudian yang ketiga, perbedaan ilmu firasat dengan ilmu-ilmu yang serupa. Yang keempat, teknik-teknik mengetahui watak seseorang. Itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi sebelum itu saya sedikit menjelaskan sekilas tentang biografi dari sang penulis, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir 1150 Masehi sampai dengan meninggal 1210 Masehi. Beliau bernama asli Muhammad Umar bin Hasan bin Husain Al-Taimi Al-Bakri, adalah seorang imam ahli tafsir, orang yang paling cemerlang pada masanya, baik itu dalam bidang keagamaan, kearifan lokal, maupun dalam hal logika. Dia bernasabkan suku Quraisy dan berasal dari kota Tabaristan, Iran. Dia lahir di kota Rai yang menjadi nisbah namanya. Itu kata dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi itu berasal dari kota Ar-Rai. Berarti itu berasal dari kota Ar-Rai. Itu sedikit tentang penulis ya. Kemudian yang kita harus ketahui bahwa sebagian ini ada yang saya ingin sampaikan. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa ilmu firasat itu adalah suatu kemusyrikan, dengan alasan bahwa bagaimana bisa kita tahu kepribadian seseorang itu hanya dengan melihat bentuk tubuhnya saja, bentuk rupanya saja. Itu hal yang mengada-ngada. Ini yang perlu diluruskan oleh sebagian orang itu, bahwa firasat itu bukanlah suatu kesyirikan, melainkan firasat itu selalu berpegang teguh pada prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Itu selalu sejalan dengan prinsip itu. Yang juga perlu kita ketahui bahwa firasat itulah cahaya Allah, cahaya yang diletakkan dalam kalbu hambanya, agar dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu,
mana yang jujur, mana yang dusta, dan lain sebagainya. Ya itu. Dan tentunya firasat itu selalu berbanding lurus dengan kekuatan iman. Ya, semakin kuat iman seseorang, ya, maka akan semakin tajam firasatnya. Itu. Makanya di kalangan sahabat Nabi, yang tajam firasatnya itu adalah Abu Bakar. Baru kemudian Umar bin Khattab. Nah, diriwayatkan bahwa Abu Bakar setiap kali berkata bahwa sepertinya hal ini akan begini jadinya, dan terbukti apa yang diucapkannya itu ya benar-benar terjadi. Ya, cukup banyak bukti yang memperlihatkan ya firasat Abu Bakar itu selalu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah karena jenis firasat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan jenis firasat yang berasal dari kekuatan dan cahaya yang Allah hanya khususkan kepada orang tertentu yang dianugerahinya. Ya, seperti halnya Abu Bakar ini. Nah, kemudian buku dalam karya Imam Fakhruddin Razi ini merupakan jenis firasat khalqiyah namanya, membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya. Nah, itu. Firasat khalqiyah ini sangat penting untuk kita bisa pelajari. Ya. Bahkan cocok untuk HRD, manajer untuk mencari misalnya karyawan, tenaga pendidik, pengajar, ya, dokter bahkan bisa itu. Ya, kemudian bahkan para pencari pasangan hidupnya butuh peranan dari firasat khalqiyah ini. Ya, mengingat ya kita bisa melihat kondisi pada saat sekarang ini, ya, kejahatan kian merebak, ya, kejahatan, maksudnya kerusakan moral, ya, baik di daratan maupun di lautan itu makin merajalela. Namun tidak ada satu sarana ilmiah modern yang bisa mendeteksi semua itu dengan mudah, ya. Nah, itulah peranan dari firasat. Bagaimana mampu kita untuk bisa menerapkan ilmu firasat ini, ya, terutama dalam hal untuk mengetahui baik buruknya karakter atau kepribadian manusia yang ada di sekitar kita, yang penuh dengan sandiwara, yang penuh dengan kamuflase. Nah, kecakapan seseorang yang mempelajari ilmu firasat itu tergantung 3 hal. Yang pertama mata, telinga, dan hati kita. Ya. Namun yang perlu juga tahu bahwa ketepatan firasat seseorang itu amat sangat ditentukan oleh kejernihan pikiran, ya, ketajaman hati dan kecerdasan akalnya. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa firasat itu terlalu berbanding lurus dengan kekuatan iman, ya. Ya, di samping itu harus didukung juga tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk dari yang jelas pada diri orang yang ingin kita tahu sifat dan karakternya. Ya. Namun yang juga harus kita ketahui bahwa semua itu juga bisa tergantung pada kondisi tertentu. Ketika kepribadian seseorang yang kita ingin tahu kepribadiannya itu tidak sesuai dengan watak atau tabiat aslinya. Karena banyak di sini bisa melihat dalam pergaulan kita itu atau dalam kita berinteraksi dengan seseorang itu kadangkala orang berperilaku itu meniru perilaku orang-orang yang bergaul dan berinteraksi dengannya. Ya, pada kondisi seperti inilah tanda-tanda yang terlihat itu tidak lagi berfungsi sebagai penyebab apa yang menentukan kesimpulan. Nah, untuk itulah dalam hal ini
kita tidak serta-merta untuk untuk dengan mudah mengambil kesimpulan. Nah, itu harus kita pikirkan. Karena dua perilaku manusia, yaitu ada dua jenis perilaku manusia, yaitu perilaku asli dan juga perilaku operan. Nah, perilaku asli itulah yang sesuai dengan sifat dan tabiat asli seseorang. Nah, kemudian perilaku yang kedua, perilaku operan, itu perilaku yang berdasarkan tuntutan, akal, dan syariat. Nah, perilaku operan itu sama sekali tidak bisa jadikan sebagai petunjuk, ya. Karena mengapa? Karena didukung oleh faktor-faktor lain. Nah, sementara yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk itu adalah jenis perilaku yang pertama tadi, yaitu ta'ibibiyah, pembahasan mengenai keutamaan dan pembagian ilmu firasat. Nah, untuk keutamaan dari ilmu firasat ini ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu firasat ini. Nah, itu yang akan nantinya menjawab asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa firasat itu adalah suatu kesyirikan. Ya, jadi dalil berdasarkan Al-Quran itu ada beberapa yang menjelaskan. Quran surah, salah satunya saya ambil ya, Quran surah 273 ayat 273, Quran surah Al-Baqarah, ya, yang artinya kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Nah, itu dari salah satu dalil dari Al-Quran. Kemudian As-Sunnah, karena dia mengatakan dari As-Sunnah, nah, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, nah, takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Nah, itu As-Sunnah. Kemudian selanjutnya dalil berdasarkan akal. Ya, ada yang pertama yang harus kita ketahui adalah manusia adalah makhluk sosial. Nah, untuk itu kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi dengan manusia lainnya. Nah, itulah yang harus kita tempatkan firasat di sini. Nah, karena yang harus digarisbawahi, manusia itu semua tidak baik. Ya, untuk mengetahui itu, nah, maka ilmu firasat itu dapat mengantarkan kita untuk mengetahui baik buruknya kepribadian seseorang itu. Maka hal ini yang harus kita tahu, bahwa firasat amatlah berguna dan bisa menjadi jalan tengah bagi situasi yang terjadi seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang kedua, dalil berdasarkan akal maksudnya itu kita bisa melihat para pelatih binatang di kebun binatang contohnya, ya, yang mampu mengetahui watak seekor binatang berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh binatang tersebut. Misalnya seekor singa, yang menjadi tidak itu kan, kayak kita tahu bahwa singa itu kan ya garang, bahaya, tetapi ya itu dengan mengetahui fisik-fisiknya itu, maka itu biasa menjinakkan singa itu. Nah, itu. Nah, untuk itulah ini bisa kita ambil dalil dari akal bahwa jika firasat bisa kita terapkan pada binatang, tentu juga bisa kita terapkan pada manusia, ya kan? Nah, kemudian pembagian firasat. Nah, pembagiannya itu ada dua. Pertama, itu dengan sendirinya tanpa kita tahu, firasat yang dimiliki oleh seseorang itu tanpa kita tahu, tanpa ia tahu asal usulnya dari mana. Ya, dengan sendirinya dia bisa tahu kepribadian seseorang itu, tanpa dia pelajari. Nah, ini dalam kategori ini termasuk ilham dan wahyu. Nah,
Kemudian kalau yang kedua, firasat pembagian yang kedua yaitu ilmu mengetahui perilaku-perilaku yang tidak terlihat berdasarkan tanda-tanda keadaan yang tampak. Nah, ilmu ini pokoknya bersifat pasti. Itu ya, maksudnya dalam hal ini kita bisa melihat kondisi batiniah. Nah, itu dari kondisi lahiriah. Nah, saya luruskan maksudnya itu kondisi lahiriah itu merupakan indikasi batinia, kondisi batinia. Jadi apa yang tampak di luar itu, ya, itu yang menandakan bahwa kondisi batinia juga seperti itu. Nah, itu tanda indikasi. Atau metode menarik sebuah kesimpulan itu harus didasarkan pada sebab, akibat dari sebab. Nah, 3 hal ini yang harus didasarkan dari pengambilan kesimpulan. Nah, dalam materi ini, pembahasan ini saya hanya mengambil 2 metode pengambilan kesimpulan, yaitu mengambil dari sebab dan mengambil dari kesimpulan dari akibat. Nah, pengambilan kesimpulan dari sebab, ya, perlu kita ketahui bahwa membaca kepribadian seseorang itu kita tidak bisa lakukan sebelum kita juga mengetahui atau membaca keadaan-keadaan yang membentuk kepribadian itu sendiri. Nah, ya, kita sebagai manusia ya diciptakan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, itu kan kita diciptakan. Sementara segala sesuatu yang diciptakan itu memiliki 4 sebab. Nah, filsafat juga seperti ini kan. Yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah karya, yang keempat adalah tujuan. Nah, saya kasih contoh. Saya ambil contoh misalnya kursi ya. Ya, dalam pembuatan kursi, sebab pembuatan kursi. Nah, bahan itu adalah kayu atau besi sebagai bahan baku pembuatan kursi. Nah, kemudian yang kedua bentuk. Nah, contohnya ya dari kursi ini bentuk yang diinginkannya itu tergantung dari pembuat kursi itu, apakah bentuknya bundar, persegi ataupun persegi panjang. Kemudian yang ketiga adalah karya. Ya, dan kita menyadari kursi ini ya, pembuatan kursi, karya yang dihasilkan adalah kursi. Nah, kemudian yang keempat tujuan. Nah, tentunya tujuannya ini si pembuat kayu membuat kursi itu tujuannya yaitu adalah aktivitas duduk. Nah, saya kira paham kan sampai sini terkait dengan sebab itu. Dan selanjutnya metode pengambilan kesimpulan. Belum ya. Contohnya kita bisa melihat dari kondisi manusia ya, firasat kita bisa mengambil kesimpulan. Itu misalnya bahannya itu adalah anggota tubuh kita dan bentuk-bentuk dan rohnya. Nah, sementara yang menjadi bentuknya itu adalah ya, keadaan anggota tubuh kita yang menjadi sumber-sumber kemampuan-kemampuannya kan. Kemudian yang ketiga itu karya. Nah, kita bisa melihat bahwa jika dalam kondisi seimbang maka tubuh manusia itu akan sehat. Tapi jika tidak seimbang atau sebaliknya kan, nah itu menandakan kondisinya akan sakit. Itu sedikit tentang metode pengambilan kesimpulan dari sebab. Nah, yang kedua metode pengambilan kesimpulan dari akibat. Jadi menyimpulkan watak kepribadian seseorang itu harus berdasarkan sikap dan perilaku yang diperlihatkan oleh orang. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita abaikan dalam ilmu firasat. Karena yang ingin diraih dari ilmu firasat ini
yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah pengetahuan atas kondisi batiniah terhadap pengamatan ya kondisi lahiriah. Itu yang penting dan sebagainya. Selanjutnya, teknik-teknik mengetahui watak atau kepribadian seseorang. Di sini saya hanya menyampaikan itu bentuk rupa wajah seseorang saja. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jenis manusia itu sebelum kita mengetahui itu adalah jenis perilaku manusia itu dua, sifat asli dan operan. Jenis perilaku yang kedua ini, yaitu jenis perilaku operan, itu sama sekali kita tidak bisa jadikan petunjuk karena berdasarkan tuntutan akal dan syariat, bukan dari sifat asli. Sementara yang pertama itu berdasarkan sifat aslinya. Nah, untuk mengambil suatu petunjuk, makanya kita harus analisis betul jenis perilaku manusia ini, apakah dalam hal ini perilaku yang diinginkan itu adalah asli atau operan. Nah, untuk mengambil teknik-teknik dari sifat asli seseorang itu, kita bisa melihat perbedaan wajah seseorang yang sedang marah. Bagaimana bentuk kondisi wajahnya orang yang sedang marah, itu berbeda kan dari kondisi normal. Kemudian yang kedua, contoh misalnya orang yang sedang takut, bagaimana kondisi mukanya. Kita bisa analisis bahwa seperti ini orang yang sedang takut, ekspresi mukanya kan. Kemudian, nah ini yang harus kita tahu. Jadi kalau ada orang yang kondisi alamiahnya, ya maksudnya tidak sedang kondisi alamiahnya itu tampak seperti orang yang marah, nah, meskipun sebetulnya tidak marah, tetapi itu kondisi alamiahnya nampak seperti orang yang marah, maka itu menandakan, itu indikasi orangnya ini adalah pemarah. Nah, kemudian contoh lain misalnya, jika kondisi alamiahnya orangnya tampak penakut, ya meskipun tidak penakut, maksudnya bukan dalam keadaan takut, tapi kondisi ekspresi wajahnya kayak seperti orang takut, maka itu menjadi indikasi bahwa orang ini adalah penakut. Contoh lain lagi, orang yang misalnya terlihat, ya kondisi alamiahnya terlihat seperti orang yang sakit paru-paru. Nah, itu merupakan indikasi bahwa orang ini rentan dengan penyakit paru-paru. Ya, itu biasanya orang itu kalau yang kurus itu lebih rentan terkena penyakit TBC dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang gemuk itu lebih rentan penyakit kolesterol, diabetes. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu yang hanya sempat saya sampaikan. Ya, meskipun masih banyak ya sebetulnya. Tapi hanya itu yang sempat saya sampaikan. Nah, sekian dari saya. Biasakanlah untuk tidak terbiasa dengan hal yang biasa-biasa saja, tetapi biasakanlah untuk terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa, dengan cara membiasakan. Karena ala bisa, karena biasa. Seperti hal ini adalah hal yang luar biasa. Terima kasih, saya Sulfahmi pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah video presentasi atau review buku dari junior saya Sulfahmi. Bagaimana tanggapan teman-teman, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.